Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Indralaya dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di video kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Depi Pratiwi dan rekan saya ada Tri Agustini dan Fitri Wahyuni Salsabila. Pada video kali ini merupakan hasil laporan praktikum ekologi hewan tentang hewan dan lingkungan. Adapun tujuan dari praktikum yaitu mengetahui interaksi antara hewan dan faktor lingkungan berupa kondisi dan sumber daya. Yang kedua, mengidentifikasi interaksi intraspesifik dan interspesifik pada hewan yang ada di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama kamera, luxmeter, termometer udara, hygrometer, anemometer, termometer tanah dan soil tester, dan yang terakhir GPS. Selanjutnya, adapun cara kerja dari praktikum ini, yang pertama, ukurlah faktor lingkungan di area pengamatan. Yang kedua, amatilah interaksi hewan dengan lingkungan yang kamu temui di lingkungan sekitar. Yang ketiga, tuliskan interaksi yang terjadi pada hewan tersebut yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang keempat, tuliskan jenis interaksi yang terjadi. Dan yang terakhir, tuliskan hasil pengamatan pada lembar data hasil. Adapun data faktor lingkungan yang akan diamati, yang pertama faktor iklim mikroekosistem terestrial. Yang pertama itu ada cahaya, yang kedua temperatur, yang ketiga kelembaban udara, dan yang terakhir arah dan kecepatan angin. Adapun faktor geografis berupa ketinggian dan kemiringan. Adapun faktor geografis lainnya berupa temperatur tanah dan keasaman tanah. Baiklah, untuk langkah yang pertama yaitu kami membuat lubang untuk memasukkan soil tester. Setelah itu, kami mengukur suhu dengan cara menggeser saklar ke posisi huruf yang menunjukkan derajat Celcius. Lalu, kami mengukur pH tanah dengan mengatur saklar di posisi pH. Untuk temperaturnya sendiri, kami memperoleh 6,5 Celcius. Sedangkan untuk pH tanah, kami memperoleh angka 5 yang berarti tanah ini asam. Selanjutnya, kami mengamati interaksi pada hewan dan lingkungan di lokasi ini. Pada interaksi yang pertama, terjadi interaksi antara laba-laba gudang dengan semut, yaitu predasi, di mana laba-laba akan memakan semut dan nyamuk. Selain itu, laba-laba gudang juga akan memanfaatkan tanaman jambu sebagai tempat untuk bersarang. Selanjutnya, interaksi yang kedua kami menemukan limus. Interaksi yang terjadi adalah simbiosis parasitisme, karena limus memakan dedaunan segar yang ada di tanaman. Selain itu, limus juga mencari habitat baru karena biasanya jika terjadi hujan yang intensitasnya cukup tinggi, maka akan membuat tanah menjadi tergenang air, sehingga limus mencari habitat baru yang jauh dari genangan air. Ketiga, kami menemukan interaksi semut dengan tanaman yang disebut dengan simbiosis mutualisme, di mana semut bersarang di dekat batang pohon dan membantu menghilangkan kulit-kulit mati dan rayap pada batang. Semut juga membantu tanaman menyebarkan benih untuk penyerbukan. Semut memiliki peran penting dalam menyuburkan tanah. Selain itu, interaksi lainnya yang terjadi pada semut yaitu semut memperoleh makanan dari buah markisa dan buah jambu air. Kemudian spesies yang kami temukan yaitu kupu-kupu, di mana sumber daya kupu-kupu tersebut merupakan bunga. Hewan tersebut akan mengambil nektar yang berasal dari bunga untuk nutrisi dan keberlangsungan hidupnya. Antara kupu-kupu dengan nyamuk terjadi interaksi yaitu kompetisi, di mana nyamuk jantan mengambil nektar dari bunga, begitupun dengan kupu-kupu yang mengambil nektar bunga, sehingga adanya kompetisi di mana mereka memperebutkan makanan yang berasal dari nektar bunga tersebut. Pada pengukuran luxmeter 200 didapatkan hasil 765. Kemudian saat lux dinaikkan ke angka 2000, hasil yang didapatkan yaitu 1344. Terakhir, saat lux dinaikkan ke angka 10.000, indeks cahaya yaitu sekitar 786. Untuk mengukur kelembapan udara, kami menggunakan alat yaitu hygrometer. Pada hygrometer didapatkan hasil yaitu kelembapan udara di area belakang lab botani
sekitar 64 derajat. Adapun kesimpulan yang kami peroleh dari kegiatan praktikum ekologi hewan yaitu adanya interaksi, baik itu interaksi intraspesifik maupun interaksi interspesifik. Contohnya interaksi kompetisi antara nyamuk jantan dengan kupu-kupu yang sama-sama mengambil nektar bunga. Kemudian adanya interaksi predasi antara laba-laba dengan semut, di mana laba-laba tersebut memakan semut sebagai sumber dayanya. Kemudian, kondisi lingkungan yang cocok sehingga banyak ditemukan hewan seperti semut, nyamuk, dan juga kupu-kupu di lokasi pengamatan, yaitu di belakang lab botani. Mungkin itu saja laporan hasil praktikum kami terkait interaksi hewan dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih.